pokoknya niat bener sedikit demi sedikit yang tidak bisa. Kalau masnya tadi bisa langsung berubah atau apa dia pengen wes besok aku tolong tadi wong Arab langsung misalnya gitu. Oh, orang maksudnya monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, asalnya dari Malang. Pertanyaannya kepada Mas Sabrang, tadi kan ya, gampang kok Mas, gampang. Tadi kan dijelaskan bahwa kita harus melakukan perubahan kecil sedikit demi sedikit, baik dalam ibadah maupun perbaikan diri kita gitu. Cuman saya mendapatkan keraguan ketika kita menjalankan misalkan ibadah sedikit demi sedikit, tapi saya ragu misalkan saya mati besok tuh gimana tuh. Saya ibadah saya belum bagus kalau sedikit terus besok mati kan kita nggak ada yang tahu gitu. Itu saya mengalami keraguan di situ, apakah saya harus bertahan secara istiqomah konsisten sedikit demi sedikit atau kita melakukan revolusi besar-besaran agar kita pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya, Mas Abrang. Langsung apa kita beri kesempatan ke penanya kedua? Ya kalau nggak mau sedikit banyak ya bagus Mas. Ya, sederhana toh. Dihitung aja pertimbangannya bahwa kalau menurut Anda sedikit-sedikit ada resiko besok mati, kenapa nggak besar sekalian perubahannya? Yuk lakukan. Ini masalahnya mau atau tidak melakukan kok. Saya kan cuma mikirnya begini, kenapa saya ngomong sedikit demi sedikit. Semua perubahan, semua perpindahan itu pasti mengalami goncangan. Pasti mengalami goncangan. Anda naik motor dari nol tiba-tiba ngebut 100 km per jam lah geblak dah semua. Makanya biasanya kan dikit-dikit ya gini sedikit lama-lama tambah ngebut, memang biasanya gitu. Dan biasanya kalau perubahan besar itu tantangannya akan lebih besar. Karena minimal kalau menurut ilmu sains itu butuh minimal paling enggak sekitar 27 hari untuk bisa membangun habit yang baru. Habit yang kecil saja butuh 27 hari, apalagi habit yang besar itu istiqomahnya butuh luar biasa. Tapi kalau Anda mampu bisa melakukan perubahan besar, lakukan. Itu setiap orang pasti ukurannya berbeda-beda kok. No problem, akan sangat bagus. Ngoten. Pun. Oke ya, selanjutnya sambil bisa menyusul pertanyaan atau penanya berikutnya. Mas sebelah timur, silakan. Nama dan asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dari Perak. Ini kan saya dalam proses menuju menjadi orang baik, Mas. Mas Abrang, podo nomi ben enak nek ngomongnya, Mas. Dengan gimana dia? Orang yang dimurkai dan tersesatkan apa itu sudah termasuk di dalam takdir, Mas. Dan kalau memang sudah takdir, apakah kita bisa merubah takdir itu? Dan bagaimana caranya, Mas? Dan konsistennya gimana? Soalnya gini, Mas, saya ini anak perantauan, Mas. Dan teman saya itu kebanyakan ya pemabuk, ya suka karaoke, ya wis tuku dalam tanda kutip. Tapi Mas, di hati mereka itu pengen sekali menjadi lebih baik, termasuk saya, Mas. Saya sendiri belum 100% menjadi orang baik. Dan mereka itu tanyanya mesti ke saya, apa amalane ben aku iso dadi wong apik. Dalam satu contoh, walaupun dia pemabuk, Mas, saat saya pergi sholat Jumat, dia itu menyembunyikan uang jangan sampai kelihatan, titip masukkan ke kotak amal. Dan di jalan ketemu orang, mohon maaf, jalannya di pinggiran, Mas, nggak bisa jalan, dia berhenti kasih uang, padahal dia itu suka karaoke dan suka beli cewek malam. Ya itu pertanyaannya, apakah ataukah begini, Mas, kan ini, Mas, aku kan gak pati ngerti lah soalnya tentang api-api mau ajaran Islam lah. Apa kok wong apik wong elek iku wis ditakdirno, carane piye dadi konsisten dadi wong apik bener-bener istiqomah ngono, Mas. Pertanyaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
saya akan mencoba merespon. Yang pasti saya tidak menjawab. Kenapa? Karena saya sama-sama perjalanan, Mas. Nek ngomong 100% api, menurutku sih mambu yuan, Mas. Jadi saya masih berusaha membuat itu wangi juga belum bisa, karena itu bisa jadi potensi buruk juga. Saya pernah, yuk kita tidak menggok sedikit ini. Saya pernah satu pesawat sama 7 band ke Lombok itu, dan satu pesawat teriak-teriak karena ada satu anak kentut baunya setengah mati itu. Sak pesawat mambu kabeh. Dek sholat ibadah kaya ngopo. Entutnya sih mambu ternyata. Dan itu proses alam yang ternyata tidak mengenakan orang lain juga. Ya, maksud saya begini, bahwa kalau tadi targetnya 100%, kita tidak akan pernah punya ukuran 100% itu seberapa. Jadi berusaha terus. Kalau urusan takdir, ini yang konsep yang saya pahami, tentu tidak selalu pasti seperti ini. Yang konsep saya yang pahami ada takdir dan ada nasib. Kalau takdir itu seperti biji pohon yang jatuh di sebuah tempat. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Ya wis, kue lahir sebagai seperti itu. Apa namanya? Rambutnya keriting, ganteng. Ganteng. Apa dan seterusnya, bapak Esopo, kemudian jatuh di lingkungan yang mana, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain karena kita tidak ikut rembuk, nggak kelingan, ikut rembuk dulu, yo ikut rembuk tapi nggak kelingan. Kita satu maksudnya lahir di mana itu kan sudah ditakdirkan, tapi keputusan kita menggunakan waktu itu kan nasib kita. Kita masih bisa memilih nasib kita mau seperti apa, mau menuju yang lebih baik atau menuju yang lebih buruk, dan seterusnya kan masih terbuka pada kesempatannya masih terbuka untuk memilih itu. Jadi menurut saya niat baik untuk melakukan sesuatu, memperbaiki diri, itu gini juga, kita kan tidak bisa loncat tadi langsung 1 kilometer. Kita biasanya kan satu langkah dulu, satu langkah dilakoni tenanan, nanti kok pengen tambah lagi. Yang penting kan konsistensi berjalannya itu. Saya ingat wejangan Gusmus ketika saya menikah waktu itu. Wejangan beliau begini, melakukan perubahan itu mudah, yang tidak mudah adalah mempertahankan istiqomahnya. Nah itu saya ingat betul itu, mempertahankan itu jauh lebih susah daripada memulai. Memulai ki iso pas seneng. Ini ki aku ngomong karo jomblo lali aku. Sing wis tahu apa jenenge pacaran pasti mengalami ketika lagi ngejer ban bocor ping 13 tetap dilakoni mangkat. Ketika sudah mendapatkan, dapat 3 bulan 4 bulan, ban bocor wis nggo alasan males Dik. Iki dan segala macamnya lah. Memang mempertahankan jauh lebih susah. Jadi menurut saya ketika Anda punya niat baik, pertahankan itu. Dan gini, pertahankan itu ojo ngoyo juga. Gini, temukan nikmatnya dalam berbuat baik. Kalau bahkan selalu ngono. Temukan bahagianya untuk menjadi lebih baik. Ketika Anda menemukan bahagianya, otomatis dia akan berjalan terus-terusan. Nah, seperti teman Anda seperti itu, Yosip, saya seneng aja. Kalau saya dulu pernah zaman dulu ada siapa? Di Bang Wetan yang Islam protolan dia nyebutnya. Mas Priyo Al-Jabar. Ya, dia menyebut dirinya Islam dek-dekan. Islam protolan dia sebut gitu. Maksimal pencapaian kita adalah minum berhenti ketika ada adzan. Wes lumayan niku, mandek sik ra enak ngombe ono adzan ki. Rampung adzan diterusno ngombene. Loh. Kalau orang lahirnya pada lingkungan yang tidak menghargai itu sama sekali, itu kan peningkatan. Kalau lahirnya dia di dunia yang sudah beres, di dunia pesantren misalnya dia lahir anak kiai dan seterusnya, dari kecil pendidikannya sudah benar, pencapaian itu bukan apa-apa karena memang dia tidak menghadapi tantangan itu. Jadi menurut saya setiap orang punya kurikulumnya masing-masing, yang harus dia tempuh sedikit demi sedikit. Ya, saya hanya bisa mengatakan selamat berjuang Mas, sukses selalu, kan gitu. Asal dijaga niatnya. Saya nggak tahu cerita ini benar atau salah, nanti dikonfirmasi sama Pak Defuat. Saya pernah diceritani seorang kiai, katanya gini, ada seseorang itu yang hatinya pengen tobat,
Ning dia pemarah luar biasa, gampang marah dia. Terus dia datang ke ustadz, saya pengen tobat. Yaudah kamu gini, nesu, ora seneng dibacok ustadz, mati siji. Datang kedua, terus saya pengen tobat, saya pengen mendekat ke Tuhan, gini, nesu, bacok meneh, mati loro. Sampai 99 guru dia bunuh, sampai akhirnya dia mati. Katanya, saya diceritain katanya, tapi ketika dia meninggal dia masuk surga. Loh, piye kuwi logikane kan gitu. Karena tulus 100% dalam hatinya dia itu pengen tobat. Cuman dia tidak mengerti caranya seperti apa. Neng atine yang paling jero sebenarnya pengen tobat. Bukan berarti saya mengatakan Anda yos pengen berbuat baik neng tetap karaokean. Karaokean tidak selalu buruk. Hal berbeda-beda untuk setiap orang itu. Ada untuk orang-orang tertentu. Saya pernah diajak karaokean, saya misuh-misuh. Yuk cari hiburan, yuk karaokean. Saya misuh-misuh. Untuk kamu hiburan, untuk saya pekerjaan karaoke gue. Lah iya toh. Jadi setiap orang juga punya pandangan yang berbeda-beda. Ada memang hobinya nyanyi dan karaoke nggak masalah. Kan gitu. Yang buruk adalah yo tambahane apa ngono ki jenenge? Oh lah sampean ngerti lah peta itulah. Ono MC ne ning kono dan mau dudu MC ya. Sadurunge LC. Iki malah pengetahuan tambahan iki. Toto gawat iki. Tapi ada tak maksud saya ya. Pokoknya niat bener sedikit demi sedikit yang tidak bisa. Kalau masnya tadi bisa langsung berubah atau apa dia pengen wes besok aku tolong dadi wong Arab langsung misalnya gitu. Oh, orang maksudnya langsung sholat ngaji dan seterusnya. Oh, oke, nek iso sangat top, radikal perubahannya. Yang memang susah keadaannya di tempat yang tidak memungkinkan untuk perubahan radikal seperti itu, sedikit demi sedikit dimulai dari niat. Wiyo sip kok Mas. Dan menurut saya untuk istiqomah temukan kenikmatan dalam perubahan tersebut. Karena pada sesuatu yang nikmat, kamu tidak perlu memerlukan usaha yang besar. Anda kan terus pengen mengulangi hal yang nikmat itu. Itu apa pemahaman saya yang dari Simbah, tidak hanya berbuat baik, tapi temukan kenikmatan dalam berbuat baik. Tidak hanya berubah, tapi temukan kenikmatan dalam perubahan tersebut. Mungkin sampun menjawab materi Mas. Hah? Oke, ditambahi Mbah Fuad, monggo. Iya, sedikit tambahan, pertama soal takdir ya. Tadi Sabrang membedakan ada takdir, ada nasib. Ya. Kalau di dalam referensi mengenai akidah, jadi takdir itu ada yang sifatnya ijbari, artinya tidak bisa tidak, lahir di mana, mati di mana, ya itu mau jadi anaknya siapa, tidak bisa milih, ya itu ijbar namanya. Tapi ada takdir itu yang sifatnya ikhtiari. Misalnya, apakah Anda akan menjadi seorang yang beriman atau seorang yang kafir? Itu bukan dipaksa oleh Allah. Jadi jangan dikira bahwa Allah sudah menentukan ini nanti kamu mesti jadi kafir, ini menjadi muslim. Tidak begitu. Tapi Allah menulis karena Allah tahu dia besok itu akan menjadi kafir, dia itu akan menjadi muslim. Allah tahu itu. Jadi takdir yang ditulis itu ada yang memang ditentukan oleh Allah, yang kedua ada yang sudah diketahui oleh Allah, tapi itu atas pilihan manusia. Ya, jadi apakah kita bisa mengubah takdir? Ya, kalau yang takdir ijbari nggak bisa. Ya. Tapi kalau takdir yang sifatnya tadi ikhtiari, pilihan, ya, dan kita tidak tahu takdir kita bagaimana, maka yang penting kita berusaha yang terbaik. Ya. Yang kedua, okay.
Baik, saya teruskan ya. Jadi tadi soal takdir ya. Jadi kalau Anda malas atau rajin itu pilihan ya. Jangan mengatakan saya malas, ini kan yang sudah takdirnya memang saya menjadi orang yang malas. Nah, itu makanya harus dibedakan antara yang ijbari dan ikhtiari tadi ya. Yang kedua soal perubahan tadi ya. Yang penting menurut tuntunan dari Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah perubahan. Soal mau sedikit demi sedikit, mau drastis, itu tentu setiap orang punya situasi dan kondisi masing-masing ya. Nabi itu mengubah masyarakat ya Arab dari jahiliyah menjadi Islam itu memerlukan waktu berapa tahun? 23 tahun ya. Islam mengharamkan minum khamar itu juga memerlukan waktu. Semula hanya dikatakan khamar itu ada manfaatnya, ada madorotnya, tapi madorotnya lebih banyak. Terus meningkat lagi setelah tahu itu dikatakan kamu kalau sedang mabuk jangan sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk kalau kamu sedang, jangan sholat kalau sedang, berarti kan mabuk masih boleh waktu itu. Yang penting ketika sholat tidak dalam keadaan mabuk. Baru nanti di Madinah itu ditegaskan pengharaman dari khamar. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui ya. Bagi kita secara pribadi, yang penting memang harus ada perubahan. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Nah, itu ada upaya kita untuk terus-menerus melakukan perbaikan. Yang ketiga terakhir, tadi yang cerita yang disampaikan oleh Mas Abrang, saya kira tadi ditanyakan benar apa enggak, memang cerita itu sudah umum sekali, banyak di dalam referensi Islam, tapi mungkin persisnya begini ya. Jadi ada orang yang sudah terkenal sebagai pembunuh, dia sendiri mengakui sudah membunuh 99 orang. Ya. Terus dia tanya kepada seorang pendeta, saya ini sudah membunuh 99 orang, apa masih bisa diterima tobat saya oleh Allah? Pendeta menjawab, tidak bisa, sudah terlalu besar dosamu itu. Maka dibunuhlah pendeta itu, sehingga genap berapa? 100. Dia tanya lagi kepada pendeta yang lain. Pendeta ini menjawab, oh Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Asal kamu sungguh-sungguh, pasti tobatmu akan diterima oleh Allah. Tapi syaratnya satu, kamu harus pindah dari tempatmu sekarang ke tempat yang jauh. Dia tentukan di sana, itu tempat di mana kamu nanti akan menjadi orang baik. Kalau kamu sungguh-sungguh bertaubat, maka berjalanlah menuju ke tempat itu. Maka karena dia sudah betul-betul ingin tobat, dia berjalan. Tapi belum sampai ke tempatnya dia meninggal. Maka para malaikat kemudian berdiskusi, ini dia sudah mau taubat tapi belum sampai ke tempat yang dituju, dia sudah meninggal. Bagaimana hukumnya ini? Sudah dihukum tobat atau belum? Maka kemudian malaikat yang bijak mengatakan, sekarang kita ukur aja. Jarak dia tempat mati diukur dari jarak dia mulai berjalan dari tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang baik, itu mana yang lebih panjang? Ternyata ada selisih sedikit, ternyata dia sudah lebih dekat kepada tempat yang dituju, tempat yang baik yang dia akan melakukan perubahan diri 100% itu jauhnya sudah lebih dekat meskipun bedanya tidak terlalu besar. Maka kemudian diputuskan kalau gitu dia ini sudah termasuk orang yang benar-benar tobat dan bisa masuk surga. Nah itu ceritanya. Jadi ini untuk sebenarnya bukan kemudian oh kalau gitu ya boleh ya kita membunuh pokoknya akhirnya tobat. Bukan begitu ya. Memang di Quran juga dikatakan membunuh, syirik, berzina itu dosa yang besar ya, tapi kecuali kemudian faman taba wa amana wa amila sholihan ya, maka kemudian akan diampuni oleh Allah ya, meskipun dosanya sudah numpuk-numpuk tadi itu.
Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, jadi kita harus pandai-pandai mengambil inti pesan dari sebuah kisah. Ya. Ada juga kisah tentang pemabuk ini ya. Ini yang dialami, yang diceritakan oleh Imam Malik bin Dinar. Ya, Malik bin Dinar ini seorang yang dikenal sebagai sufi. Dia itu punya tetangga satu kampung yang dikenal sebagai pemabuk. Maka ketika orang ini meninggal, Imam Malik ini tidak mau menyolati. Dia nyuruh orang lain silati dia, tapi dia sendiri nggak mau. Karena dalam hatinya ini orang pemabuk ini biarlah disolati orang-orang, nggak pantas saya solati, kira-kira begitu ya. Nah, setelah dikuburkan malam hari, ya Imam Malik ini mimpi ketemu orang tadi dan mengatakan, alhamdulillah sekarang saya sudah masuk surga. Maka Imam Malik ini penasaran. Mimpi tentunya seorang ulama bukan mimpi kosong ya. Ini mesti ada maksudnya. Maka beliau itu kemudian menyuruh istrinya untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang itu. Kita mengenalnya sebagai pemabuk, tapi ternyata dia kok masuk surga. Setelah diselidiki ternyata si pemabuk tadi setiap hari Jumat itu mendatangi anak-anak yatim. Dia beri makanan, dia beri uang, dia elus-elus kepalanya sambil berkata, "Nak, aku ini seorang pemabuk. Saya sudah mau berhenti tapi nggak bisa. Doakan saya ya, mintalah kepada Tuhan supaya aku ini segera sadar dan bisa meninggalkan minuman keras." Itu dilakukan setiap hari Jumat. Ya. Maka Imam Malik kemudian mengatakan kepada diri sendiri, sejak saat ini saya tidak akan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang saya lihat. Karena di balik yang saya lihat itu mungkin ada hal-hal baik yang dilakukan oleh orang itu. Ya, begitulah seharusnya kita memandang orang lain. Tapi kemudian jangan disimpulkan wis nek ono mabuk gak apa-apa, pokoknya setiap Jumat nang nekane anak yatim kayak duit ngelus-lus. Bukan begitu inti pesannya ya. Inti pesannya itu supaya kita itu jangan mudah menilai orang hanya dari satu perbuatannya. Siapa tahu di balik perbuatan buruknya banyak juga perbuatan baik yang dia lakukan. Maka harus husnudzon kepada orang ya. Saya kira ini tambahan untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya kembalikan Mas Saiful, silakan. Oke. Masih ada satu penanya, silakan Mas. Singkat padat jelas nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dwi Setiawan dari Ngusikan, Jombang. Sesuai tema sing wau yang dikutuk oleh Allah niku sing lalai dalam sholatnya. Maksudnya iku lalai ngono ta Mas? Nggih, lalai. Lalai ya. Nggih, jujur kula nggih jarang napa ibadah salat ngoten niku. Tapi napa kaya kenikmatan napa terus pekerjaan kaya lintu-lintune niku lancar mawon ngoten. Sedangkan kaya pas nggih alhamdulillah saged jangkep ngoten terasane niku kaya biasa mawon ngoten. Beda kali sing pas salate jarang niku pas lalai. Pun niku. Pertanyaannya Mas langsung. Piye? Pertanyaannya apa? Nggih niku wau. Pas nawa lalai niku kaya kenikmatan terus lintu-lintune niku rezeki niku saged lancar ngoten. Sedangkan pas ibadahne saged lancar niku kaya biasa mawon ngoten, mboten luwih nikmat dugi sing niku. Paham Bang ya? Pun matur suwun. Ya. Jadi waktu sedang lalai, nah iku malah nikmat gitu ya. Kok rezeki kok ya lancar.
Tapi nek pas rajin sholate kok malah rezeki ini seret, ngono ya. Biasa-biasa wae gitu, ndak ada peningkatan ya. Ya, jangan-jangan itu sedang dilulu oleh Allah. Ya, tadi lalai dilulu gitu ya. Nah, dilulu ya. Jadi dan itu ya soal lancar, soal biasa-biasa itu kan sebenarnya sangat relatif ya, dari perasaan. Apa Anda sudah melakukan sensus tadi ya? Sudah melakukan penelitian yang mendalam? Kan enggak, itu kan cuma perasaan aja ya. Jadi terus jangan ambil kesimpulan, wah saya kalau rajin sholat kok malah biasa-biasa, tapi nek malas sholat kok malah lancar rezeki ini. Saya kira itu satu kesimpulan yang tidak tepat ya. Ya mudah-mudahan Anda sedang tidak dilulu oleh Allah. Dilulu itu istilah bahasa Arabnya apa? Istidraj ya, istidraj ya. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi oleh karena itu yang menjadi kewajiban kita itu kan yaitu tadi, setiap hari harus lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, ya besok harus lebih baik dari hari ini, termasuk di dalam soal ibadah ya. Dan yakinlah kalau begini ya, kita beribadah itu jangan terus dikaitkan dengan soal rizki ya. Rizki itu kan macam-macam ya. Rizki itu macam-macam. Pokoknya kita sholat itu akan menjadi nikmat itu kalau kita didasari oleh rasa cinta kita kepada Allah ya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan rindu kepada Allah, maka kita akan rindu untuk melakukan sholat ya. Disitulah kenikmatannya ya. Soal rizki itu bisa macam-macam. Mungkin Anda sedang diuji. Justru orang yang baik itu malah ujiannya lebih berat, kadang-kadang begitu. Jadi itu ujian, semua itu adalah ujian yang Anda alami. Saya kira begitu. Silakan Sabrang mau nambahin. Oke, Mas Sabrang cukup. Oke, terima kasih Cak Fuad dan Mas Sabrang. Untuk sesi pertama, tanya jawab kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut di sesi pertanyaan berikutnya.